Dan para guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin Zoom pelajaran tambahan Tuhan, tolong bimbing kami Tuhan. Tolong berkati kami, berikan supaya Zoom ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar juga Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga para guru yang akan mengajarkan kami pada hari ini Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, berikan supaya kami sebagai murid-muridnya dapat menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Fani. Terima kasih yang sudah hadir. Abner sudah mulai merekam, tolong diperhatikan. Pertama hari ini adalah bahasa Indonesia dan SPDP. Bu Juninya kok menghilang itu di layar. Nah, itu dia. Oke, diserahkan ke Bu Juni untuk memulai pertama pada hari ini. Silakan Bu. Ya, selamat siang anak-anak. Hari ini Bu Yuni mau mulai program bahasa Indonesia, ya. Nah, anak perhatikan. Ibu belum lihat sih yang soal yang apa dari Erlangga tadi. Nah, tapi anak-anak bisa mengerjakan ya. Halo. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Peribahasa keluar enggak? Peribahasa keluar, Bu. Keluar. Ada yang pernah Bu ini berikan catatannya? Enggak ada? Ada, Bu. Ada. Kayaknya ada, Bu. Ungkapan ada enggak? Ada, Bu. Pelapukan Ada. tadi. Ada. Apa? Ungkapan apa? Pelapukan, Bu. Pelapukan. Oh, arti kata berarti pelapukan. Ya, arti kata, Bu. Arti kata. Terus apalagi yang keluar di bahasa Indonesia? Sinonim. Antonim. Ya, sinonim udah tahu ya, persamaan arti. Kalau antonim adalah kalian sering menyebutkannya lawan kata, ya, lawan kata. Tahu. Sinonim, antonim keluar ya. Memang kisi-kisinya seperti itu. Yuk. Sekarang perhatikan, kita lihat yang ada di share screen. Halo, sudah kelihatan? Masih muter-muter, Bu. Masih muter, Bu. Iya. Sudah, Bu. Dulu. Sudah. Nah, ini kemarin sudah ya. Yang ini kita latihan pokok-pokok pikiran. Bagian sudah, nanti kita cari lagi. Ada yang belum. Nomor ini saya kira belum. Tapi sudah Bu Yuni, lingkari enggak apa-apa. Tapi kalian punya caranya untuk menjawab, itu yang paling penting. Kita sudah mengelompokkan itu. Ya, nomor 10 kita lihat ya. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor ya. Titik. Kita yang ditanya adalah ringkasan isi. Sekarang Ibu tanya, bagaimana mencari ringkasan? Selain harus dibaca dulu, dipahami, kemudian apa? Cari kalimat utamanya ya. Itu akan menjadi ringkasan. Kalimat utama bisa juga dicari dari, yaitu inti dari paragraf itu. Kita lihat. Lingkungan yang bersih akan menjadikan hidup lebih sehat. Agar lingkungan tetap bersih, kita harus rajin membersihkannya. Lingkungan yang bersih juga akan lebih indah dipandang. Selain itu, kita juga akan lebih nyaman dan betah tinggal di lingkungan tersebut. Jadi, jagalah lingkungan sekitar agar hidup kita lebih sehat. Mana yang merupakan ringkasannya? Jadi itu kan sebetulnya merupakan kesimpulan ya. Kalau ada jadi dengan demikian itu merupakan kesimpulan. Nah,
Mana yang merupakan ringkasan? Lingkungan yang bersih, Enak dipandang, membuat kita sehat dan nyaman. Ya. Kemudian nomor 11, tema paragraf tersebut yang jelas tahu ya tadi menjaga lingkungan. Jaga lingkungan. Pesan, sesuatu apa yang disampaikan pengarang pada pembacanya. Pesan yang terkandung dalam paragraf tersebut. Jagalah kebersihan lingkungan sekitar agar hidup menjadi lebih sehat. Ya. Kemudian ini nomor berikutnya. Kan sudah. Nah, ini ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Ini ada seorang anak. Ini apa nih? Gambar apa nih? Ini apa? Garis-garis ini? zebra cross ya. Zebra cross. Ini adalah seorang nenek ya. Orang yang sudah tua. Paragraf yang sesuai dengan gambar tersebut adalah Satrio yang baik, ia melihat nenek hendak menyeberang jalan. Satrio pun menyeberangnya dengan senang hati. Ya. Yang satu ini salah jelas, ya, memberikan uang salah. Kemudian ini bukan jembatan penyeberangan ya, kalau jembatan penyeberangan itu ada tangganya. Kemudian ini yang salah lagi adalah minta tolong kepada polisi. Ini bukan polisi, ini adalah seorang anak namanya Satrio. Ya. Kemudian berikutnya, menjelajah dasar laut. Ini anak-anak harus baca ini ya. Jelajah dasar laut. Coba dibaca dulu ini. Dalam hati. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Semuanya yang baca. Ya, nomor 1, kita lihat. Nomor 1. Mengapa Julio yakin bahwa kapal tua yang tenggelam itu menyimpan harta karun? Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena dia telah membaca dokumen bahwa Yang kapal keras. tersebut membawa batangan emas. Karena apa? karena Siapa tadi yang jawab? telah membaca dokumen. Iya, dia telah membaca dokumen. Karena dia telah membaca dokumen bahwa kapal tersebut membawa batang emas. Ini kan ada kan? Membaca dokumen. Dikatakan dia telah membaca dokumen bahwa bahwa ada kapal yang membawa batang emas, ya. Terus berikutnya nomor 15. Nah,
saya turunkan. Nah, terlihat ya. 15-nya belum kelihatan ya. Bentar. Nah, nomor 15 nih, kelihatan. Bagaimana cara agar Julio bertahan lama di dalam air? Yang kalian baca tadi apa? Yang paling dia alat apa yang paling dia menggunakan alat apa ketika berhasil? Memakai selang Selang untuk mengatur untuk mengatur pernapasan. Ya, betul. Memakai selang untuk mengatur pernapasan. Betul. Nomor 16. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua. Paragraf kedua. Di kisi-kisi itu kan ada paragraf, kemudian suruh memilih kalimat tanya atau membuat kalimat tanya. Paragraf kedua tentang ini. Julio jago berenang. Dia sanggup berenang hingga sejauh 1 kilometer tanpa merasa lelah. Meskipun demikian, dia tidak bisa berenang lama-lama untuk mencapai dasar laut. Mau berenang lebih cepat pun tidak akan membantu karena dengan berenang lebih cepat dia juga akan semakin cepat kehabisan udara. Nah, sekarang yang ditanya, kalimat tanya yang sesuai isi paragraf kedua tersebut adalah mana yang cocok dengan paragraf kedua yang Bu Yuni baca tadi? Apa diulang bacanya? Halo? Belum ketemu? Siapa? Saya ulang lagi kalau masih belum jelas. Lihat paragraf 2. Julio jago berenang. Dia sanggup berenang hingga sejauh 1 kilometer tanpa merasa lelah. Meskipun demikian, dia tidak bisa berenang lama-lama untuk mencapai dasar laut. Mau berenang lebih cepat pun tidak akan membantu karena dengan berenang lebih cepat, dia juga akan semakin cepat kehabisan udara. Kembali lagi ke nomor 16. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah Siapa yang pandai berenang hingga mencapai jarak 1 kilometer? siapa yang betul? Siapa yang pandai berenang hingga mencapai jarak 1 kilometer? Dijawabnya apa? Julio. Julio. Berarti pertanyaan ini jawabannya ada di paragraf alinea yang kedua. Jadi caranya begitu ya. Nah, jadi kalau jawabannya ada di paragraf alinea 2, berarti itulah kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf yang kedua. Nah, terus kemudian ini nomor 6 kemarin sudah belum ya? Kalimat utama. Ini sudah belum kemarin? Belum ya? Yuk kita ini. 6. Ini agak kebalik, ini balik sulit sekali. Nah, ini ada paragraf. Nah, paragraf ini kalimatnya masih disusun acak. Maka anak-anak harus menyusun kalimat ini secara urut. Bagaimana menyusun kalimat secara urut? Anak-anak harus tahu. Kalau paragrafnya deduktif, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau paragrafnya induktif, maka kalimat utamanya di akhir. Ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan kalau menghadapi soal ini? Kalimat-kalimat soal akan menjadi paragraf yang padu jika disusun dengan urutan sebagai berikut. Sekarang kita lihat. Kalian baca sepintas dulu. Ya, 1. Mendengar ceritanya saja sudah membuatku bergidik. Ya, merinding. 2. Dalam bahasa Latin, komodo disebut juga dengan Varanus comodensis. Ya. 3. Komodo bisa mencium mangsanya dari jarak yang sangat jauh.
4. Komodo dikenal buas dan ganas. Menurut kalian dari semua ini 1 sampai 4, mana yang merupakan kalimat utama? Nomor 3. 3. Nomor 3. Komodo bisa mencium mangsanya dari jarak jauh. Iya. Komodo bisa mencium mangsanya dari jarak jauh. Terus mendengar ceritanya saja sudah membuatku bergidik. 2 dong. Dalam bahasa Latin, komodo disebut juga dengan Varanus, ya, komodensis. Kemudian komodo dikenal buas dan ganas. Begitu. Cocok tidak? Tidak. Tidak. Nah, mana yang paling cocok? Nomor Ya. Jadi kalau sudah dipilih gitu, dicek lagi, dibaca lagi. Kalau aneh itu kalimatnya berarti paragrafnya aneh, berarti masih belum urut. dikenal buas dan ganas. Kalimat utamanya itu komodo dikenal buas dan ganas. Ya, ya. Nah, sekarang kalau kalimat utamanya gini, komodo dikenal buas dan ganas. Terus mendengar ceritanya saja sudah membuatku bergidik. Komodo bisa mencium mangsanya dari jarak yang sangat jauh. Dalam bahasa Latin, komodo disebut juga dengan Varanus komodensis. Cocok tidak? Halo? Tidak. 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 Terus kalimat utamanya yang mana kalian? Nomor 2. Iya. Itu. Yang mana? Sulit ya? 2 dalam tapi nggak cocok juga. Kalau kalian pilih nomor 2 dalam bahasa Latin komodo ini, terus ini menjelaskan ini jelas bukan kalimat utama, ya. Nah, kalimat utama itu antara 3 dan 4, ya. Nah, kalau yang kamu pilih 4, komodo dikenal buas dan ganas, ya. Terus diperjelas lagi mendengar ceritanya, ini adalah kalimat penjelas. Kemudian ini kalimat penjelas, ini kalimat penjelas. Jadi D jawabannya, tapi tidak betul. Ya. Sudah mengerti? Caranya begitu. Komodo dikenal buas dan ganas. Nah, diperjelas lagi dengan kalimat penjelas. Mendengar ceritanya saja sudah membuatku bergidik. Bisa didengar suara Bu Yuni? Bisa. Putus-putus. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi D. Ya. Nanti coba saya ini deh jawabannya nanti saya letakkan di classroom ya. Sekarang kalau cari kalimat utama, nah ini lihat dulu bacaannya sastra atau non sastra dulu. Ya, sekarang coba Samuel dibaca. Ini minta tolong Sam, dibaca Sam. Oke, Bu. Ya. Buah Makassar memiliki rasa yang sangat pahit dan beracun, tetapi mampu menyembuhkan penyakit diabetes. Buah ini dapat menurunkan kadar gula dalam tubuh. Selain itu, buah Makassar juga mampu mengobati penyakit kanker. Caranya, direbus lalu diminum setengah cangkir sehari 3 kali. Ya, terima kasih. Nah, Nana tahu kalimat utamanya. Yang jelas itu adalah bacaan non sastra ya. Nah, berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Samuel yang baru baca. Kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di akhir? Di awal, Bu. Awal. Coba dibaca kalimat utamanya. Buah Makassar memiliki rasa yang sangat pahit dan beracun, tetapi mampu menyembuhkan penyakit diabetes. Ya, betul. Yang nomor 2, 3, dan 4 itu namanya kalimat penjelas. Penjelas. Betul, ya. Ya. Nomor 7 jawabannya betul. Nomor 8. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Pertanyaannya suruh buat urutan yang tepat kalimat tersebut agak urut
urutan yang tepat, kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf yang padu. Nah, sekarang kita lihat. Mereka berlatih setiap hari setelah pulang sekolah. 2. Pada hari pelaksanaannya, mereka berharap dapat tampil memesona. 3. Sekolah akan mengadakan pentas seni. 4. Siswa kelas 1 sampai 6 giat berlatih. Mana yang kamu pilih kalimat utamanya? Siswa C. sekolah Sekolah akan mengadakan pentas seni. Iya, betul. Sekolah akan mengadakan Siswa- pentas seni, itu kalimat utama. Itu ya. Ya. Wah, terus sekarang cari kalimat penjelasnya. siswa kelas 1 sampai 6 giat berlatih. Hmm. Mereka berlatih setiap Di hari setiap hari setelah pulang sekolah. Ya. pada hari pelaksanaan. Dari pelaksanaannya mereka berharap dapat tampil memesona. Ya, jadi jawabannya apa? Yang dibaca Yang C, teman-teman. Bu. C, betul, C, ya. Nomor 9. Nggak bisa, ini ada 2 ini. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi jawabannya ada 2 ini kayaknya. Bacalah paragraf berikut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah titik-titik. Ini namanya paragraf rumpang. Paragraf yang belum selesai. Ada bagian kalimat yang belum selesai. Ya. Koperasi sekolah merupakan kegiatan yang beranggotakan siswa-siswa. Kegiatan koperasi sekolah yaitu menyediakan dan menjual peralatan sekolah. Barang yang dijual diantaranya buku, pensil, pulpen, penghapus, dan lain-lain. Makanan ringan dan minuman juga disediakan di koperasi sekolah. Titik-titik. Coba dipilih antara jawaban A dan B. C dan B-nya tidak cukup. Bu, ini sekian enggak cukup. Tapi A dan B ini sudah bisa dipakai untuk jawab. Halo, yang mana? Oleh karena itu, siswa tidak perlu lagi Tidak boleh mencari kebutuhannya di luar. Ya, betul. Oleh karena itu, siswa tidak perlu mencari mencari kebutuhan di luar. Betul. Ya, sekarang saya ganti lagi soal yang lain. Tadi soalnya bahasa panjang-panjang juga ya. Uraian semua. Uraian. Nah, ini membandingkan. Pilihan ganda, Bu, tadi. Oh, ini pilihan ganda. Tryout-nya, Bu. Tryout-nya pilihan ganda ya. Ada cerita, terus kita ada pilihan, ya pilihan ganda, Bu. Tadi pilihan ganda. Ada cerita, terus kalian suruh menentukan apa? Suruh menentukan banyak, ada peribahasa, ada ungkapan, ada arti kata, sinonim, antonim. Oh iya. Pokok-pokok pikiran. Ini sinonim antonim. Sudah kelihatan belum? Tuh. Sudah, Bu. Sudah, yuk kita pelajari sinonim dan antonim. Ya. Baca dulu nih satu paragraf ini. Suatu hari sang suami mengajak istrinya membuat lubang rahasia. Yuk, Ibu baca ulang ya, pelan-pelan. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf. Ya, pernyataan seperti kalimat kita. Suatu hari, sang suami mengajak istrinya membuat lubang rahasia.
pada tiang belian. Lubang rahasia itu tidak boleh diketahui anak-anaknya. Setiap kali habis beli butir emas, suami istri itu mencari lubang rahasia. Bertahun-tahun mereka menyimpan butiran emas ke dalam lubang rahasia. Suatu hari si jago merah datang ke rumahnya pun habis terbakar. Petani itu hatinya pilu melihatnya. Namun mereka masih beruntung karena punya tabungan emas di lubang rahasia. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah A. Petani itu kerja keras mengolah sawah demi masa depan anak-anaknya. Itu apa salah? Salah. Salah. B. Mereka itu membuat lubang rahasia karena anak-anaknya tidak dapat dipercaya. Salah ya. Musibah itu datang karena ulah mereka yang suka berbohong kepada anaknya. Salah. Apa salah? Salah. Salah. Kebiasaan menabung emas merupakan cara hidup yang lebih baik daripada menabung yang lain. Itu apa salah? Salah. Halo? Betul. Betul. Kebiasaan menabung emas merupakan cara hidup yang baik daripada cara menabung yang lain. Ya. Tuh. Nomor ini sinonim kata yang dicetak miring pada paragraf tersebut. Yang dicetak miring tadi apa? Menyimpan. Sinonimnya apa? Sinonimnya menabung. Nah, kita lihat dulu. Bertahun-tahun mereka menyimpan butiran emas ke dalam lubang rahasia. Menyimpan sama dengan menimbun? Salah, nggak cocok ya? Iya. Menaruh, meletakkan, Ya, menyimpan cocok. sama dengan menabung ya? Ya, Menabung. menabung. Ya. Nomor berikutnya, ya. Nomor berikutnya. Yuk, baca dulu. Antonim. Datang. Kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut. Kita cari kata yang cetak tebal. Datang. Suatu hari si jago merah. Apa itu jago merah? Api. Api. Datang, si jago merah datang, rumahnya pun habis terbakar. Sekarang, antonim yang tercetak tebal pada paragraf di atas, datang artinya apa? Antonimnya? Pergi. Pergi. Ya, pergi. Ya. Berarti ya. Sekarang, bacalah ilustrasi berikut. Pak Sarip tinggal di pedalaman Pulau Kalimantan. Pekerjaannya sehari-hari sebagai penambang emas. Naik turun tebing menggali bebatuan. Untuk mencari butiran emas dia lakukan. Meskipun beliau tahu bahwa pekerjaannya itu membahayakan. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut apa? Ada yang tahu? Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa memperkirakan. Bagai mendulang biawak hidup. Bercabang bagai lidah biawak, ini jelas nggak mungkin. Bagai memegang ekor biawak, nah ini bisa. Artinya membahayakan kan di situ, ya. Menanti biawak duduk. Yang ini B dan D jelas salah. Sekarang A dan C. Mana yang paling cocok menurut kalian? Kalau seandainya kalian nggak tahu. Memegang ekor biawak. Kalau kalian memegang ekor biawak itu akan sangat membahayakan, ya. Nah, itu. Terus berikutnya. Kemarin kayak sudah nih. Warga diimbau untuk berhati-hati di musim penghujan. Antonim kata penghujan adalah
Panas. Kemarau ya, kemarau. Musim itu bukan panas, tapi musim kemarau. D, jangan salah dengan A. Kemudian nomor berikutnya, bacalah teks berikut. Bangunan ini terlihat sangat kokoh. Tiang-tiangnya dicat dengan warna yang kontras. Desain yang bagus itu membutuhkan kepiawaian perancangnya. Makna kata yang dicetak tebal. Kepiawaian apa? Keahlian, betul. Kepandaian, keahlian ya, keahlian ya. Kemudian, mari kita lihat berikutnya. Bacalah paragraf berikut. Tanaman bunga itu mudah mati. Sehari saja tidak disiram, daunnya mulai tampak layu. Oleh karena itu, kalian harus rajin menyirami bunga di kebun sekolah kita. Lakukan dengan rutin dan benar. Makna kata yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah, ayo, rutin artinya apa? Teratur dan tetap dilakukan ya. Terus berikutnya, dia sering dikambing hitamkan bila terjadi keributan di dalam kelas. Makna kata yang dicetak tebal pada kalimat tersebut adalah dikambing hitamkan artinya apa? Disalahkan. Ya, disalahkan, dipersalahkan di sini. Berikutnya, bacalah ilustrasi berikut. Karena terjadi perbedaan pendapat, dua kelompok pemuda itu berbantah-bantahan, tidak ada ujung pangkalnya. Ungkapan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah perang mulut, panjang mulut, bermulut manis, bermulut dua. Bermuka dua. Mana? Bermuka dua ungkapan kemarin artinya apa? Panjang mulut tidak dapat bisa dipercaya. Mulut. Panjang mulut. Panjang mulut. Atau perang mulut. Berbantah-bantahan itu perang mulut atau panjang mulut? B. B. B atau A? B. B. Kalau yang panjang itu panjang tangan, itu suka mencuri. Ya, perang mulut, ya, perbedaan perang mulut, ya. Nah, saling mengata-ngatakan, ya. Nah, dulu, ya. Jadi model soalnya seperti itu. Jadi kalau anak-anak misalnya seperti peribahasa yang tadi tidak bisa atau belum pernah baca, anak-anak bisa memperkirakan, oh kalau begitu, kalau memegang ekor biawak itu adalah sangat membahayakan, gitu ya. Nah, apakah ada pertanyaan? Yang puisi-puisi belum? Tadi puisi-puisi keluar tidak? Enggak. Belum saya kan? Tidak. Ya? Pantun juga nggak ada. Pantun ada. Apa yang keluar? Suruh makna isi pantun. Bukan. Ya. Apa? Ya. Iya, yang teliti tadi. Berakit-akit dulu. Bukan. Bukan. Tapi yang ditanyakan apa? Dikasih suatu kalimat kita harus cari tahu itu pantun yang mana gitu, Bu. Oh, Yang pantun. cocok sama kalimat. Oh, pantun yang rumpang artinya. Anak-anak suruh melengkapi. Nah, kalau anak-anak menghadapi seperti itu, apa yang anak-anak lakukan? Yang anak-anak lakukan apa tadi? Mencari peribahasa dari pantun. Mencari peribahasa dari pantun. Oh, ini. Artinya. Nah, ini Bu Yuni. Tadi kan anak-anak tahu bahwa ini udah kelihatan belum? Sudah. Ya. Anak-anak tahu bahwa sebuah pantun, satu bait pantun itu terdiri dari 4 baris.
bahwa baris 1 dan 2 itu merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Nah, yang harus anak-anak tahu lagi bahwa persamaan bunyi akhir atau rima akhirnya ini AB, AB. Artinya AB, AB itu begini. Bunyi akhir pada baris ke-1 sama dengan bunyi akhir pada baris ke-3. Bunyi akhir sama dengan bunyi akhir itu. Nah, kalau misalnya ini tadi ada yang dihilangkan baris yang keempat, bagaimana cara mencarinya? Baris yang keempat, anak-anak harus cari kalimat ya yang rima akhirnya adalah UR. Ya, biasanya vokalnya UR ya di situ. Terus kamu harus tahu, oh itu adalah bagian dari isi, maka ini harus berhubungan dengan yang ini. Jadi pantun itu baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Yang anak-anak harus tahu antara sampiran dengan isi itu tidak berhubungan. Tapi isi baris 3 dan 4 ini berhubungan. Jangan cepat merasa puas, tetap belajar agar negeri makmur. Ya. Nah, di sini Ibu tulis, maksudnya adalah teruslah belajar untuk membangun negeri ini. Jadi kalau mencari ini apa yang cocok, lihat rima akhirnya. Itu lihat, itu bagian sampiran atau bagian isi. Biasanya yang dihilangkan adalah bagian isinya. Itu ya cara jawabnya ya. Terus apa lagi yang keluar selain pantun? Iya. Sudah hanya pantun aja? Peribahasa. Itu. Peribahasa udah ini. Nanti Bu ini Mencari isi teks dari paragraf cerita. Isi teks paragraf. Kan ini. Isi teks paragraf itu bisa berupa kesimpulan paragraf, bisa utama, ya kan? Ide pokok, ya, cari isi teks paragraf itu. Nah, cari isi teks paragraf itu ya ide pokok itu dari kalimat utama, kemudian kalimat utama yang dibalik, kesimpulan isi paragraf. Nah, itu namanya isi teks paragraf. Ya, terus apa lagi? Lupa. Mengurutkan paragraf kayaknya, Bu. Mengurutkan paragraf tadi udah kita pelajari ya. Tadi baru kita pelajari. Kamu harus menentukan dulu jenis bacaannya sastra atau non sastra. Kalau jenis bacaannya non sastra, pasti kalimat utamanya pegang kalimat utamanya dulu di awal atau di akhir, gitu ya. Itu ikuti kalimat penjelas. Memangnya bagaimana Bu Yuni kalau misalnya mengurutkan paragraf sastra? Kalau sastra kan cerita, ya, kalimat utamanya biasanya menyebar. Kalau bacaan sastra itu menyebar, jadi nggak bisa ditentukan di awal atau di akhir. Maka yang dicari adalah kesimpulan dari suatu paragraf itu. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Masih ada kesulitan tadi? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, biar Pak Victor melanjutkan untuk materi SPDB. Halo, Pak Victor, sudah ini belum? Kalau ini bisa isi lagi. Jenis karangan keluar nggak? Narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi. Enggak, itu enggak keluar, Bu. Nggak keluar. Yang iya. Implementasi keluar. Oh, yang keluar implementasi. Iya, implementasi. Implementasi. Ada paragraf terus Ada paragraf terus di apa? Terus kayak isinya kalau yang datang terlambat isi salin undang-undang dasar gitu.
Terus itu dalam bentuk apa gitu. bentuk apa gitu. Iya. Dan narasi, deskripsi, argumentasi nggak keluar, tapi yang keluar apa? Implementasi. Bacaannya atau apanya itu? Itu kayak Jenisnya? salah satu bentuk kerja apa? Kayak Oh ya, ya. Nanti Bu ini lihat ya soalnya. Terus apa lagi selain itu? Paling ide pokok, kalimat pokok itu yang ya. Ide pokok ada yang keluar nggak? kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu ini. Pak Victor sudah ada belum? Kalau nggak ada, Bu isi lagi. Halo Pak Victor. Ya, Bu. Sudah siap belum? Ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Ibu Juni sudah? Ya, sudah cukup. Ya. Oke, terima kasih Bu Juni. Ya. Tapi Pak Peter mau cek dulu apakah suara Pak Peter jelas terdengar? Jelas amat sangat. Jelas amat sangat. Apakah gambar Pak Peter patah-patah? Enggak. Enggak, Pak. Oke. Enggak, Oke. Pak. Oke, sebelum memulai SPDP tadi Pak Victor dengar ternyata di tryout tadi ada SPDP. Ya. Apa saja yang keluar? Apa saja yang keluar? Oh ya, Musik dari mana? Dari mana? Alat musik. Iya. Oke, terus sama PPKN, Pak. SPDP dulu. Oh iya. SPDP dulu. SPDP itu doang, Pak. SPDP udah aja, Pak. Alat musik doang. Iya. Ya. Ada satu lagi. Oke, ya. Itu kan karena tryout dari Erlangga, ya mungkin berbeda nanti dengan ujian sekolah atau tryout dari sekolah. Ya. Nah, kalau tryout dari sekolah, kalian sudah ujian sekolah yang dibuat dari sekolah untuk dinas. Materinya sudah Pak Victor ada di classroom, kalian sudah buka. Sudah. Nah, coba Pak Victor akan sedikit. Sudah terlihat di layar? Belum. Sudah terlihat di layar? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Pak. Yang nomor 1, ya, yang nomor 1 itu karakteristik gambar 3 dimensi itu di kelas 4. Yang nomor 2, tanda tempo, tinggi rendah nada di kelas 4. Nomor 3, itu tarik kreasi daerah di kelas 4 ada? Kayaknya ada ya? Kelas 5 ada. 456 kayaknya ada, Pak. 456 ya? Iya. 456 ada. Kalau seni rupa teknik tempel itu ada di kelas 4. Kemudian memahami tangga nada itu ada di 456. Iya kan? Kemudian yang pola lantai tarik kreasi daerah itu ada di kelas 5 dan 6. Yang ketujuh, memahami karya seni rupa daerah itu ada di kelas 5. Ya. Memahami reklame kelas 6, interval nada kelas 6, tarik kreasi daerah yang ini ada di kelas 6, patung kelas 6. Oke? Jelas suara Pak Victor? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, kemarin ketika kuisis, Pak Victor sedikit atau ada beberapa soal yang membahas mengenai nomor 1 dan nomor 4. Iya tidak? Iya. Nah, ada seni rupa teknik tempel dan ada beberapa soal mengenai gambar 3 dimensi atau karya seni daerah yang ada di nomor 7. Kemarin di kuisis itu ada 1, 4, dan 7 materinya. Oke. Sekarang kita bahas yang untuk seni rupa tempel, karya seni tempel. Kita share screen lagi. Mengingat-ingat materi yang sudah kalian pelajari di kelas 4. Coba ada yang tahu karya seni tempel itu ada berapa jenis? 3. Ayo. Ada berapa jenis? 3. 3. Oke, simpen dulu. Ada lagi? 4. Oke, ada lagi? Kalau 3, sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan kalau 3? Kalau 3, sebutkan. Mozaik,
Terus Mozaik, kolase, montase. Mozaik, kolase, dan montase. mozaik, kolase, dan montase. Apakah ada satu lagi? Kalau 4, siapa yang ingin menyebutkan tadi yang menyebutkan 4? Aplikasi. Aplikasi. Jadi sebenarnya ada tiga atau ada 4? 4. Ada 4. Ada 4, ya. Jadi ada montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Yuk kita bahas sekarang. Nah, terlihat? Sudah. Sudah? Sudah, Oke. Bentar. Ya, ini seni tempel, khusus seni tempel saja. Seni tempel adalah cara seni yang dihasilkan dengan cara menempel, sudah pasti. Namanya tempel, yang menempel. Serta disusun, menyusun. Nggak hanya nempel doang, tapi disusun sehingga membentuk sebuah kombinasi bentuk serta makna tertentu atau menjadi suatu gambar yang baru. Jelas? Ini PowerPoint-nya? Halo? Yuhu. Jelas, Pak. Oke, jelas. Lanjut. Nah, ini template. Kok template ya? Tempel nih, tempel. Bukan template. nulis. Oh iya, maksudnya nulis ya. Nah, iya. Anggap saja ini seni tempel. Bukan template. Kalau template bahasa Indonesianya apa? Tempel. Tempe. Kuil. Bahasa Indonesia di tempel Kuil. apa? Tempel. Bahasa Indonesianya apa? Kuil. Candi ya? Candi, ya. Kalau nggak candi ya, nggak salah. Oke. Kembali ke seni rupanya. Nah, yang pertama montase. Mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang lupa. Montase karya seni tempel yang tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi sebuah susunan karya seni baru. Jadi udah ada gambar-gambar yang baru, gambar-gambar yang lama kemudian dipotong-potong jadi gambar yang baru. Contoh ini dia. Nah, ini gambar rumahnya mungkin yang pembuatnya sudah melihat ada di majalah, di gunting. Gambar anak ini yang pakai baju Jawa ditempel, digunting dari majalah atau dari fotonya dia. Kemudian gambar-gambar binatang. Kemudian ini gambar kolam ini juga dia temukan di majalah, digunting, kemudian ditempel jadi satu kesatuan gambar yang baru. Gunungnya ini juga dari gambar yang sudah ada. Ada nggak yang dibuat pakai tangan atau digambar dengan tangan? Ada nggak? Tidak. Tidak. Langitnya kira-kira dari gambar yang sudah ada atau dibuat dengan tangan? Udah ada. Sudah ada ya? Udah ada, Pak. Gunungnya juga sudah ada. Jadi semuanya ini, si pembuatnya ini sudah menemukan gambar-gambar yang sudah ada, kemudian dia gunting-gunting, kemudian ditempel-tempel, jadilah suatu karya montase. Apakah Pak, berarti gunungnya nggak boleh digambar pakai tangan dong, karena aku nggak bisa nemuin gambar gunung yang ada di majalah. Boleh nggak kira-kira montase itu digambar pakai tangan? Misalnya rumahnya, boleh nggak? Ayo, boleh nggak kira-kira Pak, misalnya suruh buat gambar ini, tapi kalian tidak bisa menemukan gambar rumahnya. Kira-kira boleh nggak rumahnya itu kamu gambar dengan tangan? Boleh. Montase itu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh ya. Gunungnya nggak ketemu di majalah, gambar aja. Tapi tetap ada gambar-gambar yang ditempel lainnya. Itu namanya montase. Ya. Misalnya gambar akuarium, ikan-ikannya ketemu di majalah. Tapi gambar airnya, misalnya gambar guritanya nggak ketemu, kamu pengen ada gambar gurita di situ, kamu gambar pakai tangan, itu boleh. Itu masih dalam termasuk montase. Berikutnya. B. Kolase. Karya seni tempel yang berasal dari berbagai macam bahan. Ada kayu, kertas, kaca, logam, kain, dan sebagainya. Karya seni ini dibuat dengan cara menempelkan beberapa bahan pada permukaan gambar. Permukaan gambar di sini adalah kertas, bisa papan triplek, dan lain-lain. Contohnya ini.
Jelas terlihat gambarnya? Kelas. Jelas. Oke. Di kolase ini cirinya adalah bahan-bahan yang ditempel itu berbagai macam asalnya. Ada yang dari daun, ada yang dari kelopak bunga, ada yang dari mana lagi nih? Bunganya berbeda-beda nih. Ada yang dari seperti kulit kayu atau biji-bijian di sini. Sehingga ketika ditempel dan disusun menjadi suatu gambar yang baru. Ini gambar apa? Gambar muka anak kecil, perempuan. Ini gambar apa? Ruang hantu. Burung hantu. Ya. Jadi kolase itu bahan-bahannya macam-macam asalnya. Ya. Dan tidak ada yang digunting-gunting menjadi kecil-kecil itu enggak ada. Ya. Berbeda dengan yang ketiga ini, yaitu mosaik. Mosaik adalah karya seni tempel yang menggunakan material atau dari kepingan-kepingan yang berbahan dasar sama pada bidang datar dengan menggunakan lem. Sama. Jadi Contohnya mozaik ini. sama kolase itu sama ya, Pak? Hampir sama. Nih dia. Perhatikan, ini mosaik. Bahan dasarnya kira-kira dibandingkan dengan kolase bahannya sama nggak? Bisa bedain ya. Kalau mosaik ini sama nih dari batu-batuan, semuanya dari batu-batuan. Disusun-susun kecil-kecil. Atau misalnya kamu ganti gambar ini dengan guntingan kecil-kecil dari kertas warna. Tapi semuanya sama bahannya. Nggak ada yang diambil misalnya potongan daun, nggak ada yang diambil dari potongan kaca, nggak ada yang diambil dengan menggunakan ranting. Semua bahannya sama. Dan biasanya cenderung lebih kecil-kecil potongannya. Berbeda dengan kolase tadi. Kolase tadi itu bahannya beda-beda. Tapi kalau mosaik bahannya sama. Semuanya dari biji-bijian, apa nih, batu-batuan atau kerikil kecil-kecil. Yang akhirnya diwarnai satu-satu untuk membentuk gambar yang diinginkan. Atau sebelum dibuat gambar ini, si senimannya udah misahin nih batu yang berwarna putih, batu yang berwarna merah, batu yang berwarna kuning, dan batu yang berwarna hitam. Dipisah dulu bahan-bahannya yang warnanya berdasarkan warna. Kemudian ketika dia ingin menggambar dengan mosaik, dirangkailah berdasarkan warna. Seperti itu. Ya. Jadi beda kolase dan mosaik itu kalian harus tahu. Berikutnya yang keempat adalah aplikasi. Aplikasi di sini adalah karya hias dengan dalam seni jahit menjahit. Berarti kalau berhubungan dengan jahit menjahit, berarti berhubungan dengan alat dan bahan namanya apa? Kalau jahit menjahit? Jarum dan kain. Jarum, kain, satu lagi? Benang. Benang. Oke. Dengan menempelkan atau menjahitkan guntingan-guntingan kain. Guntingan-guntingan kain bekas, namanya apa itu? Ayo, ada yang tahu? Perca. Kain perca. Nah, yang dibentuk seperti bunga atau buah binatang dan sebagainya pada kain lain sehingga menjadi hiasan. Contoh, ini dia. Jadi, ada kain perca yang tidak terpakai, kemudian digunting-gunting, misalnya digunting segitiga, kemudian dijahit, dan lain sebagainya, sehingga menjadi sebuah gambar yang baru, atau membentuk suatu pola yang baru. Ini bantal sofa, ya, dari potongan-potongan kain yang dijahit, kemudian menjadi sosok, apa ini, kayak anjing ya. Nah, kemudian diisi busa di dalamnya. Atau menjadi sarung bantal, misalnya sarung bantalnya kainnya polos tapi pengen dihias dengan kain seperti ini. Apakah ini ditempel dengan lem? Tempel dengan lem atau enggak? Tidak, Pak. Tidak. Dijahit. Kalau ditempel dengan lem pasti akan gampang terkelupas. Ya. Nah,
seni aplikasi ini hampir sama dengan seni tempel yang mana? Antara montase, kolase, atau mozaik? Hampir sama dengan yang mana? Aplikasi seni Kolase. mozaik, kolase, atau montase? Montase. Ayo. Montase sama kolase. Seni tempel ini, aplikasi ini hampir mirip dengan montase, kolase, atau mozaik. Nanti siapa tahu ada pertanyaan seperti itu. Kan bedanya cuma dia pakai kain. Hampir sama dengan mana? Kolase. Kolase. Ya, hampir mirip dengan kolase. Kenapa nggak montase? Ini kan membentuk bidang yang baru. Kalau montase, gambarnya nggak menjadi bentuk yang baru. Coba kita lihat. Ini sapi, gambar sapi tidak digunting menjadi bentuk gambar kucing, tapi tetap menjadi gambar sapi. Ini rumah digunting sama pembuatnya, tidak dibentuk menjadi sebuah gambar meja misalnya. Enggak, tapi tetap meja. Gambar orang pun juga tetap menjadi gambar orang. Tapi kalau kolase, nah ini walaupun nggak digunting tapi menjadi bentuk yang baru. Sama seperti, hampir sama dengan aplikasi. Mungkin kainnya, kain percanya ini kotak. Ya udah dijahit aja, yang penting rapi di kotak-kotak seperti ini. Atau potongannya dirapikan segitiga terus dijahit. Digabung menjadi bentuk rumah. Ini hampir sama dengan kolase. Bedanya ini dengan kain. Tapi sekali lagi mozaik bahan dasarnya sama. Kolase beda-beda. Montase adalah gambar yang sudah ada. Jelas? Ada pertanyaan sampai saat ini? Jelas? Montase gambarnya sudah ada. Kolase bahannya beda-beda tanpa dipotong kecil-kecil. Kalau mozaik bahan dasarnya sama, tapi dipilih yang bahan dasarnya kecil-kecil, misalnya batu, kerikil, pecahan telur, pecahan kaca, tapi semuanya pakai itu, nggak ada yang berbeda. Pak, misalnya, Pak, aku mau bikin gambar pemandangan, bahan dasarku ada kerikil atau batu-batu kecil, warnanya sudah ada, sudah ditempel. Ternyata batunya habis untuk menutup bidang awan atau langit. Batu warna birunya nggak ada, udah habis. Kemudian kamu ganti dengan pecahan kaca yang berwarna biru atau pecahan kulit telur yang berwarna biru. Sehingga ditempel-tempel untuk memenuhi bidang langit atau awan. Apakah itu masih disebut mozaik atau kolase? Kolase. Ayo. Hah? Kolase. 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 Iya, itu Kolase. paham ya? Oke. Sekarang ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Halo? Cukup? Oke, sekarang kita karena sudah membahas mengenai montase, kolase, dan lain sebagainya tadi, yuk kita bahas mengenai kuisis. Kira-kira kamu salahnya di mana, benarnya di mana yang kemarin. Oke. Jawab bersama-sama ya, seperti biasa ya. Bentar. Kuisis kemarin kita coba buka. Bentar. Terlihat? Terlihat? Oke. Nah, yuk kita coba jawab bersama-sama. Start over, mudah-mudahan lancar. Lihat kan tadi Pak Peter dicoba. Start. Jelas? Terlihat? Lihat. Oke. Berdasarkan fungsi kegunaannya,
Waduh, musiknya kencang sekali ya. Karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa terapan. Ini pelajaran kelas 5 nih. Dan karya seni rupa apa? Terapan ada? Nih. Ada 2. Terapan dan murni. Terapan dan murni. Oke. Nanti penjelasannya ada di soal berikutnya. Apa itu terapan atau murni? Nah ini. Karya seni patung seperti pada gambar berasal dari daerah mana? Seperti ini. Papua ya. Ini udah identik sekali dengan pahatan-pahatan atau seni dari Papua. Setuju? Setuju. Papua. Tolong diperhatikan. Nanti ada seperti ini. Kalau nggak perhatikan ya nanti rugi sendiri. Salah satu karya seni rupa terapan 2 dimensi adalah Kain batik. 2 dimensi. Patung 3 dimensi. Lukisan Batik. di sini yang 2 dimensi yang mana? Kain batik dan lukisan. Ya, lukisan dan kain batik. Nah, tapi di sini di soalnya disuruh memilih yang mana yang terapan. Terapan itu artinya apa sih? Bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa dipakai atau dimanfaatkan. Yaitu lukisan bisa dipakai nggak? Enggak. Tidak. Lukisan bisa dipakai nggak? Enggak bisa. Jangan atau nggak bisa. Tapi boleh nggak lukisan ada di kaos? Iya bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Nah, berarti kalau misalnya nanti di sini lukisan pada kaos atau lukisan pada kemeja. Ini pilihan kain batiknya nggak ada, jadi patung, lukisan pada kaos, kemudian arca. Boleh nggak lukisan pada kaos itu disebut terapan? Bisa. Bisa. Tapi karena di sini pilihan jawabannya adalah lukisan, lukisan itu termasuk seni rupa Murni. Berarti kita pilih yang kain batik, karena kain batik itu biasa digunakan untuk sarung atau selendang dan sebagainya. Kain batik, oke. Lanjut. Gampang nih, ini pelajaran kelas 5 nih, cover buku. Kira-kira ilustrasi itu kan ada gambar yang bercerita ya. Yang biasanya yang paling tepat digunakan untuk cover buku cerita anak-anak yang mana? Yang A. Ayo, yang mana? Yang D. Yang A. Kalau yang ini untuk apa ini? Buku apa misalnya? Itu untuk buku. Kegiatan sekolah. Buku ensiklopedia udah ketahuan ya. Buku olahraga. Ini untuk buku apa ini? Belajar membaca. Buku pelajaran. Ini buku apa ini? Buklet. Apa itu? Buku untuk traveling nih, panduan traveling. Ya. Yang sesuai dengan cerita anak-anak, ada cerita yang penuh fantasi. Contohnya adalah yang A. Setuju? Banget. Banget. Setuju sekali. Oke, lanjut. Yuk, bahan yang bisa digunakan untuk membuat gambar dengan teknik mosaik. Nah, ini udah tadi. Yang mana? Pecahan kulit telur. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi sudah. Yang mana? Aplikasi. Yuk. Karya seni rupa seperti pada gambar termasuk ke dalam Anyam. biasanya terbuat dari bahan apa ini? Rotan atau bambu, anyam. Oke. Diperhatikan. Mewarnai gambar, menyempurnaan sentuhan akhir, membuat sketsa, menyiapkan alat dan bahan, menentukan tema. Langkah benar yang mana? 4531. 4532. Yang pertama ngapain dulu?
Pertama menyiapkan. Kemudian menentukan tema, kemudian membuat buat sketsa, kemudian mewarnai gambar, dan penyempurnaan atau sentuhan akhir. Berarti yang ini ya? Iya. Oke, lanjut. Nah, lukisan di bawah ini merupakan gambar 3 dimensi atau gambar yang mempunyai dimensi kelihatannya dia timbul. Yang mana? Yang B. Yang gambar Tuh. sepatu ya. Ya. Kalau ini namanya gambar apa ini? Ya gambar burung. Ya. Iya, tapi dua dimensi. Ya gambar emang 2 dimensi. Ayo. Boleh nggak disebut gambar pemandangan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, kalau ini gambar apa ini namanya? Gambar apa? Gambar orang. Lukisan apa ini? Lukisan apa ya namanya? Oh, lukisan po? Orang. Orang. Oh. Po? Potret. Oh ya. Nah, lukisan potret. Ini potret siapa ini? Lukisan siapa ini? Ada yang tahu? Ini ada museumnya dekat sekolah kita, museumnya. Di Fatmawati. Ayo. Ini museumnya dekat sekolah. Kalau kamu ke sekolah gereja pasti ngelihat. Apa ya namanya? Kalau gereja Yang Stefanus. suka melukis itu loh. Siapa tadi yang menyebutkan? Basuki Abdullah. Ya. Ini potret Basuki Abdullah. Nah, kalau ini lukisan apa? Bali. Biasa disebut bergaya dekoratif. Ya. Nah, yang benar adalah yang ini 3 dimensi. Kalian pernah lihat ya gambar-gambar seperti ini yang seperti timbul. Ada yang gambar di tembok, ada yang gambar di jalan, ya. Jadi seperti dia nimbul padahal dia tidak timbul. Tergantung sudut pandangnya. Setuju yang ini? Setuju. Ya, lanjut. Nah, jadi perhatikan nanti kalau ada soal seperti ini kalian sudah tahu. Pilihan gambarnya pasti Pak Fitra akan nanti berbeda-beda. Gambar yang digunakan untuk membuat karya montase biasa diambil dari majalah. Kawan, jelas. Lanjut. Karya seni rupa ini menggunakan teknik. Nah ini. Kolase. Yang mana? Kolase. Kalau butsir di patung ya. Kolase. Oke, kolase. Berikutnya. Karya seni rupa yang selain dinikmati keindahannya, nah ini dia. Namun juga dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan disebut Karya seni rupa terapan. Oke, terapan. Nah, itu pengertiannya ya. Selain dinikmati keindahannya juga bisa dipakai. Nah, ini. Kayu. Dari mana? Kayu. Untuk ketahuan kayu ya. Itu pematung dari Bali. Nah, ini hanya dinikmati nih, kurangkan. Karya seni murni. Yang dinikmati doang, dipajang doang. Murni. Oke. Nah, Mega Mendung. Ada yang tahu ini apa? Ayo. Itu Depannya P. Parang rusak. Ini mau tahu motif apa? Depannya K. K. Apa? Wung. Iya. Kawung. Astaga. Ini motif apa? Ondel-ondel atau motif Betawi. Ini parang rusak, ini kawung, ini ondel-ondel. Yang Mega Mendung ini. Jelas ya? Kelihatan ya? Iya. Nah, ini biasanya kalau kamu tahu video klipnya Via Valen yang menyanyikan lagu Raya and the Last Dragon. Iya. Sudah ada yang pernah lihat? Sudah, Pak. Nah, itu Via Valennya memakai baju yang bermotif iklan doang. Nah, dilihat itu ada unsur Indonesianya di situ film itu.
Ini ya, kawung ya. Kawung lagi. Megamendung ya. Megamendung. Ya. Oke. Nanti kamu cari deh itu Via Valen, Raya and the Last Dragon. Nah, bajunya itu. Itu terkenal sekali. Sebentar. Kok mogok? Kenapa ini mogok? Macet. Ngelek. Macet. Bapak kali Ngelek. Tuh. Melek. pakai wifi Bapak. Ya. Wah, ini kenapa ini? Dragon. Responses. Kenapa ini? Wifi Bapak. Coba mana bikin mainan. Nah. Ya. Wah, Ya. 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 Ya, ngulang. Ya. Lama. Ulang lagi. Ya. Oh, Oh, udah. enggak. Oh enggak. Ini apa? Bahan dasarnya? Batu. Batu. Logam nggak mungkin. Bambu apalagi kayak batu ya. Oke. 10 lagi. Ini namanya gambar apa sih ini? Wayang golek. Itu Wayang golek. Wayang golek itu 2 dimensi apa 3 dimensi? 3 dimensi. 3 dimensi. Kalau wayang kulit itu 2 dimensi apa 3 dimensi? 2 dimensi. Dimensi. Walaupun bisa dipegang wayang kulit, tetap dia 2 dimensi. Karena kalau wayang kulit dilihat dari depan, kelihatan nggak? enggak. Nggak bisa, hanya lurus doang. Nah nih, karya seni patung berikut yang karya seni patung terapan. Yang mana? Yang ini ya, D, N, D. karena ini bisa dipakai untuk apa? Asbak. Asbak. Oke, yang lainnya cuma pajangan, nggak bisa dipakai apa-apa. Yo ini, ciri-ciri karya 3 dimensi yang mana? 1 di 3 dimensi bukan? Kan. Yang nomor 2 di 3 dimensi bukan? Ya. Yang nomor 3? Iya. Iya. Nomor 4? Tidak. Dimensi 2, 3, luas? 2, Tidak, karena panjang kali lebar kali tinggi itu membentuk volume. Ya kan 3 dimensi, ada dimensi panjang, dimensi lebar, dan dimensi tinggi. Itu akan membentuk volume dan luas. Berarti yang mana? 2, 3, dan 6. 2, 3, 2, 3, dan 6. Oke. Lanjut. Yuk, jawab nih. Yang mana? 2 dimensi. Yang C. Yang C. Kain nih ya. ya. Oke. Mudah-mudahan nanti ujian sekolah bisa. Nih. Apa ini? Mozaik. Kenapa bisa disebut mozaik? Karena menggunakan satu bahan. Bahannya apa itu kira-kira? Batu. Kertas. Hah? Kertas origami. Potongan kertas origami ya. Iya. Tapi bisa juga nih batu-batu juga nih kayaknya. Betul. Tapi bahan dasarnya sama. Berarti dia Mozaik. lanjut. Loh, ini ada lagi? Ya. Oh, tadi mungkin belum kejawab karena error tadi. Nih, salah satu cara menghias kain dengan motif, menggunakan motif dengan warna yang beragam disebut apa tadi? Aplikasi. Kalau ada kainnya, ya udah jelas aplikasi. Nih, salah satu karya seni rupa daerah 3 dimensi yang mana? Kain batik, lukisan. Patung. Ya. 7. 7. 2 lagi. Bahan yang umumnya digunakan untuk membuat karya seni aplikasi. Kain dan kertas. Kain dan kertas. Misalnya kalau kertas itu untuk membentuk apanya? Polanya. Polanya. Ya, kalau pakai kaca sama keramik di kain nggak bakal bisa. Ya, setuju ini? Setuju. Setuju. Yang penting ada kainnya dan kertas. Kalau kain dan plastik boleh nggak kira-kira kain dan plastik? Enggak. Ayo boleh nggak? Boleh aja. Ya, boleh aja karena plastiknya bisa digunakan untuk membuat pola.
tergantung nanti pilihan yang lainnya. Canting, Dengan Pak. jawaban yang lain. Canting. Ini apa nih? Canting. 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 Ini untuk apa? Patung. Buat patung. Patung. Ini untuk apa? Gerinda, tahu Gerinda? Kayaknya Indra, Pak. Tahu Gerinda? Partai kali, Nggak Pak. tahu. Gerinda tuh kayak apa ya? Kayak gergaji ya, atau kayak tahu ya Gerinda yang muter pakai mesin? Gergaji mesin. Ya, kayak gergaji mesin, tapi dia lebih kecil. Pahat, tahu pahat? Tahu. Nah, kayak buat patung ya, nanti digetok oleh palu untuk membuat cukilan-cukilan tertentu. Nah, ini canting ya. Tahu canting bentuknya kayak gimana? Tahu nggak bentuknya canting? Tahu, Pak. Tahu. Yang kayak pulpen ya. Pulpen cuman dia dituang isinya oleh malam. Malam itu adalah minyak untuk membatik. Lilin. Nah, oke, canting ya? Ya. Berapa ini nilainya? Berapa nilainya nih? 100 lah. 100. Oh, 100%. Oke. Oke, cukup. Ada pertanyaan sampai saat ini? Tinggal apa? Jika dilihat, kalau kalian melihat materi ujian SBDP, berarti satu lagi yang belum kita bahas, yaitu apa? Materi kelas 4, yaitu adalah tanda tempo. Ya, nanti Pak Victor akan share PowerPoint-nya di Classroom yang teknik tempel ini. Nah, kemudian nanti Pak Victor juga akan share juga materi tanda tempo. Keluar ya. Pak Victor keluar. Jelas, suara Pak Victor? Halo? Putus. Halo, halo, halo. Putus, Pak. Putus. Halo, halo. Putus tadi. Halo, apakah jelas Udah. Sekarang udah suara Pak Victor? Sudah. Oke, Bu Juni kayaknya. Halo, jelas suara Pak Victor? Jelas, Pak. Jelas Pak, jelas. Oke, ya mohon maaf sinyalnya berada dalam situasi yang sulit. Ya, mudah-mudahan kalian tidak mengalami sinyal yang sama dengan Pak Victor. Tapi diusahakan tetap bisa join Zoom sehingga bisa menyerap materi yang diberikan untuk bekal ujian sekolah. Ya, jadi diusahakan setiap ada Zoom pertama maupun Zoom pelajaran pada pagi hari tetap bisa mengikuti. Jangan sampai ada ketinggalan. Bisa anak-anak? Baik, Pak. Oke, karena ini terakhir-terakhir nih kalian nih. Sebagai bekal kamu nih. Ya, masa-masa menentukan. Oke, Bu Juni, apakah ada tambahan lagi atau dari Bu Bina atau dari Pak Herman? Pak Victor, saya Pak Victor. Ya, Bu Bina. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang, Bu Bina. Oke, besok kita akan lanjutkan materi IPA. Hari Rabunya materi IPS. Materi IPA, kita akan mengulang kembali nostalgia pelajaran kelas 4 tentang bunyi, pelajaran kelas 5 tentang cahaya, dan pindahan kalor. Ya, silakan dipelajari. Kita sudah pernah membahas dalam subjek. Nah, besok kita akan kuisis, ya, kuisis. Kemudian nanti kita akan bahas mana jawaban yang benar, mana yang membingungkan kalian. Ya, itu saja tugasnya. Terima kasih. Saya kembali dan Bu Juni. Oke, Bu Juni, terima kasih Bu Bina. Ada tambahan lagi Bu Juni? Ada. Kenalan udah capek tadi habis TO. Biar istirahat dulu anak. Oke, ya terima kasih anak-anak semuanya. Pertemuan pada hari ini disudahi.
Oke, yang biar siapa yang menutup doa langsung saja. Abner, terima kasih ya sudah merekam, Abner ya. Sama-sama, Pak. Oke, yuk siapa yang mau memimpin doa biar cepat? Belum ya? Ayo. Ayo. Kelas 6C tidak pernah memimpin doa. Ayo. Ayo. Biar kalian cepat beristirahat. Siapa? Ayo. Tadi Fani ya? Berikutnya siapa? Ayo. Ayo. Tidak mau selesai. Ayo. Siapa? Ditunjuk aja Pak Victor. Ayo. Nah, ini enggak istirahat ini. Ayo. Kelas 6C. Saya, Pak. Siapa ini? Sandra ya? Brigit, Pak. Oh iya. Silakan. Pak Victor kayaknya keluar. Yuk, kita dipimpin doa. Halo. Oke. Teman-teman, Pak Victor, Bu Juni, Bu Gina, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempersatukan kami pada siang hari ini. Berkatilah kami supaya apa yang telah diajarkan kepada kami dapat menjadi manfaat bagi kami dan supaya kami dapat mempelajarinya dengan baik-baik untuk ujian-ujian kami yang akan datang. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra. Selamat siang, anak-anak. Semuanya. Ya, Pak Victor sepertinya keluar dari. Terima kasih Bu Juni. Ya, boleh Terima kasih, Bu Juni. Dari besok. Semangat belajar ya. Oke, Terima kasih Bu Juni. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Juni. Makasih Pak Victor. Bu Juni, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.